Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam Refresh Jemaat Sion, Sabtu 23 Mei 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau masih menyertai kami mulai dari malam hingga pagi hari ini. Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Ayub pasal 10 ayatnya yang ke-8. Sekali lagi dari Ayub pasal 10 ayatnya yang ke-8. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia atau anak-anak Allah, pastilah kita pernah mengalami namanya penderitaan, masalah, kesulitan, atau kesengsaraan yang terjadi di dalam sepanjang kehidupan kita. Hal itu tidak memandang kita, posisi kita, jabatan kita, kedudukan kita dimanapun kita berada. Pastilah hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Penderitaan dalam hidup kita ini bisa terjadi karena beberapa hal. Bisa akibat kesalahan atau dosa yang kita perbuat, tapi bisa juga karena faktor lain, yaitu Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Sehingga hal itu Ia perkenankan atau izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Pada umumnya, bila kita sudah mengalami puncak penderitaan kita seringkali merasa tidak tahan dan kemudian memberontak. Hal ini pula yang dialami oleh Ayub dalam pembacaan kita. Ia merasa lelah, merasa bosan. Bahkan ia ingin mengungkapkan isi hatinya. Mengapa hal ini terjadi? Bukankah Tuhan senantiasa memberkatinya? Perlu kita pahami penderitaan yang kita alami, bahkan yang terasa berat. Hal itu boleh Tuhan perkenankan karena ada suatu hal yang ingin Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat kita terpuruk dan berada titik terendah dalam kehidupan kita berbuat apa yang Ayub lakukan. Kita menuduh Tuhan berlaku jahat kepada kita. Tuhan tidak lagi mempedulikan kita. Tuhan tidak adil dalam sepanjang kehidupan kita. Hal-hal negatif pasti selalu kita pikirkan dan ada dalam pikiran kita. Penderitaan terkadang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan sedang memproses kita. Selalu ada rencana yang indah di balik penderitaan yang kita alami. Seringkali untuk menggenapi rencana indah itu, Tuhan memproses kita untuk senantiasa menjadi semakin setia, semakin taat, dan semakin menyerahkan kehidupan kita kepada Dia. Percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita.
Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam penderitaan kita, dalam permasalahan kita, dalam kesulitan kita, bahkan dalam kesengsaraan kita. Percayalah, Tuhan senantiasa mengulurkan tangannya dan memberi pertolongan kepada kita sekalian. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa di surga, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat tertanam baik dalam kehidupan kami, terutama dapat kami laksanakan di sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu ini ya Bapa. Bapa di surga, pada kesempatan hari ini kami berdoa buat pemerintah, bangsa dan negara kami, baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kiranya Engkau menuntun pemimpin kami, tuntunlah mereka, arahkan mereka dengan penuh hikmat, arif dan kebijaksanaan. Ajarlah mereka untuk senantiasa mengandalkan Engkau dan senantiasa berserah kepadamu ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa buat aparat TNI Polri maupun tenaga medis yang saat ini Engkau tahu mereka sedang bersama-sama bahu-membahu untuk menjaga dan mengatasi pandemi COVID-19 yang saat ini mewabah di negara kami. Beri mereka kekuatan, kesehatan, ajarlah mereka untuk senantiasa setia kepada Engkau dan mengandalkan Engkau dalam sepanjang tugas dan pekerjaan mereka ya Bapa. Kami percaya Engkau senantiasa menuntun, melindungi mereka. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu dan kami percaya Engkau senantiasa menyertai mereka ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa buat anggota jemaat-Mu yang mungkin selama sepekan ini merayakan ulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun pertambahan usia. Kiranya Engkau memberkati mereka, melindungi mereka, menyertai mereka dalam setiap usaha pekerjaan mereka, rencana-rencana mereka. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau senantiasa melindungi, memberkati dan menyertainya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa buat orang tua saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, kiranya Engkau melawat mereka melalui makanan, minuman, obat-obatan, tangan yang merawat. Sehingga melalui semua itu, proses pemulihan buat orang tua maupun saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh dapat dipulihkan, dan daripadanya itu nama-Mu dipuji dan dimuliakan ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun mereka bekerja atau ditempatkan, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka dalam tugas dan pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam pelayanan mereka. Kami serahkan semua tugas dan pekerjaan kami semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapa di surga, inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker bila berpergian dan di rumah, cuci tangan, makanan bergizi, dan senantiasa berdoa dan berserah kepada Tuhan. Salam, salam tangguh, salam sehat.